Shalom, Ibu-Ibu KPPW dan UPPW GKJW Waru yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah syukur tutup bulan Mei 2020 yang dilakukan secara online. Marilah kita lakukan ibadah ini dengan penuh sukacita. Dengan kita awali memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 454 bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita sebelum masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita menyertai ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Walaupun saat ini situasi kami sedang dilanda pandemi COVID-19, namun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, khususnya para ibu-ibu KPPW dan UPPW, untuk membangun persekutuan ibadah syukur tutup bulan. Ini bukan suatu kebetulan, namun ini merupakan panggilan Tuhan supaya hamba-Mu ini semakin dekat dengan-Mu. Melalui pujian, doa, dan firman yang nanti akan kami renungkan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu baik yang akan menyampaikan dan yang akan menerima firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, supaya firman-Mu yang Engkau semaikan tumbuh subur, berkembang dan berakar, menghasilkan buah iman yang teguh dan perbuatan kasih kepada sesama kami yang menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Begini firman Tuhan. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya
dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Marilah kita pujikan pujian Kusiapkan Hati Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah ketahui bersama bahwa pada saat ini dunia sedang berduka dengan adanya pandemik virus corona yang mengakibatkan kematian. Tetapi kita juga diperhadapkan dengan terjadinya kelaparan, kemiskinan, dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan semua warga harus stay at home, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan, mata pencarian, yang mengakibatkan sulit memenuhi kebutuhan keluarga. Pandemi COVID-19 tidak hanya berakibat fatal bagi kesehatan secara fisik, namun juga berpengaruh kesehatan mental. Bagaimana tidak kita sebagai manusia setiap hari disuguhkan berita-berita yang mencemaskan dan mengkhawatirkan dari berbagai media sosial, contohnya di televisi, di grup-grup WA, dan juga di internet mungkin, Facebook, dan sebagainya. Atau mungkin di antara kita ada saudara kita yang dirumahkan dari kerjanya karena kondisi pandemik corona ini. Atau mungkin juga di antara kita, anggota keluarga atau saudara kita, sebaliknya sekarang sedang berjuang untuk tetap bekerja di tengah pandemik yang sangat membahayakan. Di tengah ancaman penularan
virus corona, saudara kita berjuang untuk tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sedang berduka. Hampir di semua belahan bumi dunia, dalam situasi begini, mungkin kita jadi bertanya, apa maksud Tuhan sehingga terjadi virus corona pada saat ini? Marilah ibu-ibu sejenak kita berteduh, memandang salib Kristus untuk belajar mengerti apa maksud Tuhan atas kehidupan kita saat ini. Hari ini kita akan belajar dari Nabi Habakuk yang tadi sudah kita dengarkan melalui Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Di mana Nabi Habakuk pada saat itu hidup dalam situasi yang sulit. Habakuk saat itu mencurahkan hatinya pada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan Raja Yoyakim yang lalim, yang jahat, yang berkuasa? Itu terjadi pada pasal yang kedua. Ia hanya memikirkan kesenangannya sendiri dan membuat rakyatnya menderita. Habakuk meratap kepada Tuhan, bingung apa yang harus dilakukan. Habakuk menyaksikan raja yang menindas dan memeras, membiarkan ketidakadilan terjadi, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi Tuhan seakan-akan berdiam diri, sehingga Habakuk bertanya, berapa lagi ya Tuhan? Ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seperti halnya Habakuk yang mempunyai relasi dekat dengan Tuhan, kita pun boleh bertanya kepada Tuhan dan menyerahkan kondisi saat ini dalam doa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya segera memulihkan kondisi yang kita alami pada saat ini. Tidaklah salah apabila kita meratapi apa yang sedang terjadi pada saat ini, dan juga kondisi kita secara pribadi. Meratapi bukan berarti menyalahkan Tuhan, dan bukan berarti pula kita tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi justru dengan berani bertanya dan meratapi kesulitan kita kepada Tuhan, karena kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti halnya hubungan anak dengan bapaknya. Kita punya Allah yang sangat mengasihi dan memahami keberadaan kita. Setelah kita meratap dan bertanya, saatnya kita mendengar suara Tuhan. Ketika Habakuk meratap, berteriak, dan bertanya kepada Tuhan, jawaban yang diterima bukan jawaban yang diharapkan oleh Nabi Habakuk. Justru Tuhan menjawab akan mengirim bangsa lain, yaitu bangsa Babel, yang tidak mengenal Tuhan, dan akan menyerang bangsa Israel. Di pasal 12 dikatakan, Habakuk mengisolasi diri, berdiam, dan menunggu jawaban Tuhan. Seperti apa yang kita alami pada saat ini, ibu-ibu, kita dalam rangka menaati pemerintah untuk stay at home, untuk memutus mata rantai penularan virus corona sambil menunggu pertolongan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mungkin kita juga sering
begitu mengalami apa yang menjadi doa kita, jawaban Tuhan tidak selalu sesuai harapan yang kita inginkan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seperti Habakuk, marilah jadikan masa-masa berdiam diri di rumah, stay at home, sebagai momen untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendengar suara Tuhan, hening dan rendahkan hati kita untuk mohon belas kasihan Tuhan. Supaya kondisi ini segera berlalu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah ketidakmengertian, Habakuk mampu berkata, sekalipun pohon ara tak berguna, pohon anggur tak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, masa-masa yang sulit ini Tuhan izinkan terjadi, agar kita beroleh iman yang murni. Di luar sana mungkin banyak orang yang marah, kecewa, frustasi, bahkan meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa mereka yang sesuai dengan harapannya. Namun, monggo, melalui firman yang kita dengar pada saat ini, kita meneladani Habakuk. Sekalipun tidak mengerti, kondisi belum berubah, tetapi pengharapan dan iman kita tetap teguh kepada Allah. Kita mengambil hal yang baik. Dengan kondisi ini, kita harus stay at home. Kita lebih mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin harmonis hubungan kita dengan anak kita, suami atau mungkin orang tua, mertua, cucu, menantu. Monggo lebih perhatian kepada mereka. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada ibu-ibu dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini. Mohon ampun ya Tuhan, kalau kami sampai pada saat ini masih sering mengeluh, khawatir, kecewa, sedih, cemas, kalau kami sedang diperhadapkan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa meyakini dan menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin-Mu. Ajari kami untuk senantiasa menaati akan perintah-Mu, karena kami yakin Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan terlebih kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Sambil mempersembahkan, kita pujikan,
Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita kembali menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah hadir dan menyertai di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Perkenankan kami berdoa untuk ibu-ibu KPPW dan UPPW dari wilayah 1 sampai 12 yang pada saat ini stay at home. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesabaran, dan kebijaksanaan di dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya sebagai ibu, sebagai pendamping suami, bahkan sebagai nenek. Terlebih yang harus bekerja di luar rumah untuk membantu suami di dalam menopang perekonomian keluarga. Kami mohon campur tangan Tuhan, terlebih di saat-saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang mana ibu-ibu waktunya disibukkan untuk lebih memperhatikan dan mendampingi belajar anak-anaknya, mengatur ekonomi keluarga, sehingga terpenuhi apa yang dibutuhkan oleh semua anggota keluarga. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga, sehingga tercipta keharmonisan, kerukunan, dan kebahagiaan, walaupun kondisi sedang kurang tidak baik. Berdoa juga bagi anak-anak kami yang masih sekolah, yang walaupun saat ini belajar di rumah, semoga tetap semangat, rajin, tekun di dalam belajarnya, sehingga tercapai apa yang dicita-citakannya. Perkenankanlah kami juga berdoa gereja kami ya Tuhan, Gereja Kristen Jawiwitan, mulai dari Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Bu Pendeta Astri, Guru Injil Bu Atmi, dan Guru Injil Bapak Erip, begitu juga para penatua dan diaken, yang Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi kami jemaat-Mu di GKJW Waru. Kiranya Tuhan berikan kesukacitaan, hikmat, marifat, supaya di dalam melakukan tugasnya yang mulia, melakukan tugasnya senantiasa dilakukan dengan sukacita dan ketulusan, sehingga membawa kami jemaat-Mu semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan. Perkenankanlah kami juga berdoa pembangunan gereja kami yang masuk tahap penyelesaian. Juga berkati sehingga akan cepat selesai melalui donasi para warga jemaat Waru. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami yang sedang berjuang menangani pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga virus corona akan segera lenyap di bumi ini. Para medis sebagai garda terdepan,
Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan tugas panggilannya yang mulia dengan tulus ya Tuhan. Dan yang menjadi korban virus corona, Tuhan berikan kesembuhan. Yang terpaksa mengalami kehilangan keluarganya karena virus corona ini, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Ajar kami taat pada pemerintah ya Tuhan, untuk berada di dalam rumah atau stay at home. Tuhan, perkenankan kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati dan urapi supaya berguna sebagai sarana kelebaran nama-Mu dan bagi saudara kami yang membutuhkan. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan dengan tulus, Tuhan berkati dalam segala hal. Saudara kami yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan, Tuhan berikan kesukacitaan dan tanggung jawab supaya apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk selanjutnya seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan lindungi hidup kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang berkenan mengajar doa Bapa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Ibu-ibu, marilah kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah
Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih, serta persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya menyertai kami pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.